Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi lan nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, bertemu lagi dengan kami di BITV Channel yang insya Allah menyajikan konten-konten Islami dalam rangka pembangunan peradaban Islam. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, telah berlalu dari kita bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Sebahagian besar umat Islam sudah memperingatinya. Namun dalam rangka menghidupkan risalahnya tidak akan pernah terhenti dengan pergantian waktu ataupun bulan. Karena bagi sejatinya umat Islam, setiap momentum atau peristiwa tidak hanya sebatas memperingati saja, tapi bagaimana dapat menapaki perjalanan Rasulullah dalam kehidupan kita. Kalau hanya memperingati saja, bagaimana hebatnya paman Nabi yakni Abu Lahab, begitu antusias dan gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad dengan memberikan bantuan finansial yang begitu besar. Namun ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya, dia termasuk orang yang pertama menolak, membenci dan memusuhinya, bahkan sampai membuat makar jahat di Darun Nadwah dengan cara membuat rencana untuk mengusir, memenjarakan dan membunuhnya dengan harapan misi dakwahnya tidak menyebar luas. Dalam merealisasikan keimanannya, Rasulullah, para sahabat, bahkan umat Islam akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam ujian, cobaan, gangguan, serta hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar Islam. Mereka akan selalu berupaya memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Mereka mengharapkan bumi ini dalam keadaan gelap gulita. Akan tetapi harus diingat, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang kafir, orang musyrik membencinya, walau karihal musyrikun. Peristiwa tersebut merupakan ibrah bahwa sejarah yang dijelaskan dalam Al-Quran bukanlah mitos, bukanlah cerita bohong, bukanlah dongeng orang terdahulu, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi sebagai fakta sejarah yang memberikan kepastian akan terjadi dan terulang kembali. Bukan hal yang mustahil, peristiwa yang dilakukan oleh Abu Lahab dan petinggi-petingginya akan terulang kembali saat ini dan saat yang akan datang. Sahabat Bunyanul Islam TV rahimakumullah, diutusnya Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bahwa kehadirannya membawa rahmat dan keberkahan tidak hanya untuk umat Islam, namun juga bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Hal ini Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Juga perlu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukanlah utusan yang tunggal, melainkan utusan yang memiliki kesinambungan dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Sebagai penyempurna dari kitab-kitab dan syariat-syariat yang ada di dalam kitab sebelumnya, baik kitab Jabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Seperti hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamasali rajulin bana baitan fa ahsana wa ajmalah illa maudi'a labinatin min jawiyatin faja'alan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhil labinah qala fa ana labinah wa ana khatimun nabiyyin."
Perumpamaan aku dengan nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Orang-orang ketika itu mengitarinya. Mereka kagum dan berkata-kata, "Amboi, jika batu bata ini diletakkan, akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat bunyanul Islam rahimakumullah. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai upaya untuk mengaplikasikan, merealisasikan Al-Quran dalam realita kehidupan. Al-Quran tidaklah dimaknai hanya sebagai pemahaman normatif dan kajian belaka, melainkan Al-Quran sebagai panduan yang akan mengarahkan realita kehidupan dalam bentuk nyata. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berbunyi, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Kana hulukuhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti kehidupan Rasulullah merupakan manifestasi real Al-Quran. Maka tidak berlebihan dikatakan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran yang membumi. Ketika Rasulullah berbicara tentang iman, beliau selalu berada di garda terdepan. Sebelum mengajak manusia beriman, beliau terlebih dahulu yang memancangkan iman di dalam hatinya. Sekalipun mendapatkan rintangan dan halangan besar dari sanak familinya, beliau tak pernah mundur dan gentar sedikit pun. Begitu pula ketika merealisasikan iman yang diwujudkan dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Rasulullah selalu berada di garis terdepan memberikan qudwah. Sahabat bunyanul Islam rahimakumullah. Agar manusia tidak salah langkah dan salah arah, maka dalam menjalani hidupnya harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, dengan menjadikan sebagai suri tauladan dalam menjalankan aspek kehidupan dan kehidupannya, agar senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Merupakan suatu kemutlakan harus dilakukan, karena dengan memegang teguh keduanya dapat memberikan kepastian dan jaminan hidup terarah ke tujuan mardatillah fid dunya wal akhirah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Taraktu fikum amraini lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih." Sesungguhnya telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnahku. Perjalanan waktu di luar bulan Maulid harus dijadikan momentum menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkannya oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala bagi mereka sedikit pun." Berbicara sunnah, maka sunnah itu terbagi dua macam, yakni sunnah faridah dan sunnah fi ghairi faridah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berbunyi, "As-sunnatu sunnatani, sunnatun fi faridatin wa sunnatun fi ghairi faridatin. As-sunnatul lati fil faridah asluha fi kitabillah, akhduha hudan wa tarkuha dhalalah. Wa sunnatil lati laisa fi kitabillah al-ahdu biha fadilah wa tarkuha laisa bi khati'ah." Sunnah itu ada dua macam. Sunnah di dalam faridah atau wajib dan sunnah di luar faridah. Sunnah faridah pokok-pokoknya ada dalam kitab Allah Ta'ala. Mengambilnya menjadi petunjuk dan meninggalkannya menjadi sesat. Dan sunnah di luar faridah pokoknya bukan dari kitab Allah Ta'ala. Mengambilnya menjadi keutamaan, meninggalkannya tidak berkesalahan. HR Tabrani. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa sunnah Rasul bersifat faridah adalah sunnah Rasul yang bersifat wajib dan mengandung prinsip-prinsip yang jika mengambil dan melakukannya menjadi petunjuk, dan jika meninggalkannya akan menjadi sesat.
Adapun yang dimaksud dengan sunnah fardhah adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau wahdatul uswah, yakni satu-satunya pola baku dalam proses penegakan dinullah wa dinul Islam, baik dalam konteks personal maupun komunal. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, untuk mencapai cita-cita besar dan mulia, yakni rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibuktikan pula dengan satu konsep yang tidak ada dua, tiga, apalagi banyak konsep. Maka sangat keliru jika ada orang bercita-cita menggapai ridho Allah namun dengan cara atau konsep yang tidak diridhoinya. Adapun yang dimaksud dengan satu konsep atau wahdatul manhaj adalah sebagaimana Allah tuliskan di dalam Al-Quran, yaitu iman, hijrah, jihad. Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa iman, hijrah dan jihad adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman harus melahirkan hijrah. Demikian juga hijrah harus lahir dari proses iman. Demikian pula jihad harus lahir dari proses iman dan hijrah. Sedangkan sunnah di luar fardhah adalah pokok-pokoknya bukan dari kitabullah. Mengambilnya menjadi keutamaan, meninggalnya tidak berkesalahan. Adapun yang dimaksud dengan sunnah ini adalah sunnah Rasul dalam kapasitas sebagai basyariah atau manusia. Biasa terikat oleh lingkungan pada waktu itu, seperti dalam tata cara berpakaian, berkendaraan, dan lain halnya. Pada saat ini kerap kali kita saksikan terjadi salah kaprah dalam merealisasikan dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita menyaksikan sunnah Rasul bersifat fardhah atau prinsip dijadikan keutamaan, dan sebaliknya keutamaan dijadikan prinsip. Maka dampaknya terjadilah bentuk-bentuk pemahaman dan praktek-praktek sunnah yang keliru dalam realita kehidupan. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, akhirnya kami mengajak kepada seluruh umat Islam, jadikanlah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita lewati sebagai momentum untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah bersifat fardhah maupun sunnah bersifat ghairu fardhah. Karena kesalahan dalam memahami dan memaknai sunnah akan berdampak terjadinya penyimpangan akidah, syariah, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Demikianlah uraian singkat ini, semoga bermanfaat untuk seluruh umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.